aku pun di dunia entertain pada saat itu ayah saya juga tidak setuju kan. Ayah saya kan militer kan. Itu terus aku juga membuktikan ke ayahku bahwa di dunia entertain ini aku bisa punya ini, punya saving money. Oh ayahku, wah ternyata dunia entertain ini bisa begini ya gitu. Jadi semenjak itu ayahku support. Menjadi seorang public figure mungkin adalah dambaan banyak orang, namun tak dipungkiri lagi, di balik gelimang kemewahan yang mengiringi kesuksesannya, banyak tersimpan rintangan yang berliku. Apa yang telah dialami seorang aktris cantik, Marini Zumarnis? Jauh dari titik kesuksesan yang diraihnya, Marini, si gadis kecil, harus berjuang keras meyakinkan sang ayah jika dirinya akan terjun ke dunia hiburan tanah air. Awal aku terjun ke dunia entertain itu kira-kira ketika aku masih SMA ya. Tapi pertama kali aku terjun ke dunia entertain itu aku model dulu, terus model iklan. Dari situ Pak Ram ngeliat pertama kali aku main film sinetron itu judulnya Senja Makin Merah, langsung box office. Apa tuh ratingnya tinggi gitu ya. Nah dari situ langsung deh terus dapat peran-peran di beberapa film sinetron. Mengawali karir dari titik nol sebagai seorang model remaja, angan mewujudkan impiannya itu pun mulai terbuka. Bakat epik yang dimiliki Marini mulai dilirik publik, hingga pada akhirnya ia pun mendapat sebuah tawaran untuk menjajal dunia seni peran. Kamu pura-pura kan? Kamu bersandiwara kan? Padahal kamu senang dan anak saya celaka seperti ini. Ini kan semua gara-gara kamu. Susan! Babak baru kehidupan pesinetron papan atas ini kembali dimulai sesaat dirinya dipersunting seorang pria tampan bernama Denny Wardana di tahun 1998. Aku tuh gak kepikiran kawin muda pada saat itu. Ketemu suami, dikenalin kan. Terus aku tuh pada saat itu umurnya 21 pada saat itu. Aku tuh. Suami umurnya 28, mau 29. Nah terus aku pikir udah iseng-iseng aja lah gitu kan ya. Iseng-iseng aja kenal-kenalan gitu. Ternyata cari istri, aduh aku deg gitu ya. Terus udah gitu dia itu pergi ke ayahku. Langsung minta, Pak saya kenal sama anak bapak ini. Terus saya niat nikah. Ya ayah saya kan militer ya Mbak. Laki dateng, gentleman gitu mau nikah anak saya secara tahu sendiri loh. Kalau orang Sumatera kan anak udah niat cepet nikah daripada pusing kepala. Hidup bersama pria yang teramat dicintainya, kian terasa bahagia sesaat malaikat kecil nan tampan Muhammad Dafa Wardana hadir menyempurnakan kehidupannya. Namun siapa menyangka kebahagiaan yang tengah dirasakan itu pun sekaligus menjadi pergulatan batin seorang Marini Zumarnis. Dari dia TK kayaknya sampai SMA kayaknya aku lebih banyak di lokasi syuting. Itulah ibu ya. Walaupun kita lagi di luar, tapi hati kita tuh tetap masih di rumah. Dafa itu di lokasi syuting masih belajar sama aku, jadi banyak teman-teman artis yang belajar bantuin itu, bantuin jadi dari situ aku berpikir bahwa wah ini Dafa udah mau kuliah, jadi aku minta supaya lebih banyak nemenin dia di kuliah kan, walaupun ya kalau kita syuting kan income kita berapa sebulan gitu kan, tapi kalau misalnya kita itu bahagianya beda. Hidup memang tak selamanya indah. Di tengah menikmati kehidupan penuh bahagia, Marini harus dihadapkan pada sebuah kenyataan pahit. Fatmawati Patanduk, wanita yang teramat dicintainya, sekaligus yang telah melahirkannya ke dunia ini, harus menutup usia akibat penyakit yang dideritanya. Hati Marini pun seketika hancur berkeping-keping. Aku ingat sekali hari Jumat, ping gitu. Terus aku lihat kenapa? Kak, di mana? Ibu sekarat. Jadi aku melihat ibuku emang lagi dalam keadaan tensi tinggi gitu.
Jadi pecah pembuluh darah, terus akhirnya harus dibawa ke ICU, terus berhari-hari sampai dokter itu bilang ke aku gitu, Bu kita berdoa ya, kata gitu. Kayaknya dokter tuh bilang ke kita tapi nggak enak ngomongnya itu ya, siapkan makam pada saat itu ya. Jadi ayahku udah nak cari di mana ya gitu ya. Tak ingin larut dalam kesedihan, Marini mencoba untuk berkompromi dengan keadaan. Ya, bagi Marini tak ada jalan lain selain untuk berpasrah akan setiap jalan takdir yang telah ditetapkannya. Perlahan namun pasti, Marini pun mulai mendekatkan diri kepada Sang Khalik dengan cara mengubah penampilannya dengan berhijab. Masya Allah. Pak Ustadz datang kan, nengokin aku, Pak Ustadz Adian Parlindungan. Pak Ustadz, aku bilang sama Pak Ustadz gitu loh, Pak Ustadz, aku mau ini dong Pak Ustadz, mau mau benerin pakaianku gitu kan. Terus kata Pak Ustadz, kenapa kamu nggak sekalian aja berhijab? Ya, terus aku bilang, loh kok berhijab? Aku lagi banyak syuting, iklan-iklanku banyak gitu. Terus katanya, udah kalau kita ikutin Allah, insya Allah dunia akan mengikuti. Tapi kalau ikutin dunia nanti Allah jauh loh, kata gitu. Kalau memangnya ini jalanmu, berikanlah aku kekuatan untuk aku bisa menjalani perintahmu gitu kan. Pada saat itu kan aku lagi syuting. Terus aku juga bilang sama produser aku sekarang udah memutuskan untuk berhijab. Ya, Marini, silakan kamu berhijab. Kita dukung. Nanti kita akan pilihkan Marini judul-judul yang sesuai dengan peran Marini. Aduh, Mbak, itu yang namanya kita kayak disiram sama air es, Mbak. Karena kan kita kan manusia itulah ya. Manusia kan takut ya kan. Karena manusia itu bikin jawaban persepsinya dari pemikiran diri sendiri ya kan. Ternyata kan semua itu apa yang ada di dunia ini kan, aku ingat banget pokoknya kalau misalnya kita ikutin Allah tuh pasti akan kasih jalannya gitu loh. Sahabat cantik, apa yang telah dijalani seorang Marini Zumarnis bukan lain adalah sebuah perjalanan dari setiap rencana Tuhan bagi dirinya. Semoga saja Marini dan juga sahabat cantik di rumah selalu mendapatkan keridhaan dari Sang Ilahi Robbi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.